Pemerintah China telah meninggalkan kebijakan nol COVID, tetapi akumulasi biaya tinggi selama 3 tahun terakhir mempersulit pemulihan ekonomi. Beberapa media melaporkan bahwa staf medis di China daratan bekerja berjam-jam mengatasi lonjakan pasien. Namun, gaji mereka turun dan mereka masih berhutang. Seorang ahli bedah dengan nama keluarga Zhou di sebuah rumah sakit di kota besar di selatan mengatakan kepada South China Morning Post bahwa dia belum dibayar selama 3 bulan setelah masuknya pasien baru-baru ini. Yang terakhir, waktu dia menerima gajinya adalah September lalu, tapi itu berkurang hampir 4.000 yuan. Apalagi rumah sakit tempatnya bekerja juga memangkas penghargaan tribulanan dan akhir tahun pada 2022. Sebelum wabah, bonus akhir tahunannya mendekati 60.000 yuan. Menurutnya, semangat tenaga medis saat ini sangat rendah. Dia menambahkan bahwa semua staf medis mengejek diri mereka sendiri karena bekerja menggunakan pinjaman. Namun Zhou enggan berhenti dari pekerjaannya. Dia mengatakan rumah sakit akan membiarkan staf mengundurkan diri. Kemudian, rumah sakit akan memasukkan file personel mereka ke dalam daftar hitam jika mereka pergi. Itu menyiratkan larangan bekerja di rumah sakit umum di masa mendatang. Outlet media Tiongkok Xintang Ren mengutip pendapat beberapa ahli. Kurangnya keuangan daerah merupakan faktor penyebabnya. Pemerintah melakukan pengujian asam nukleat skala besar di 3 tahun terakhir. Hanya untuk Provinsi Guangdong, laporan resmi menunjukkan 22 miliar dolar diinvestasikan dalam dana perawatan kesehatan provinsi. Mereka juga menghabiskan banyak uang untuk membangun tempat berlindung dan membawa orang pergi isolasi secara paksa. Biaya pencegahan pandemi yang tinggi ini telah menguras keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Wang He, seorang pakar dari media berbahasa Mandarin Tachian, menggambarkan gambaran keuangan umum China. Dia mengatakan situasi ekonomi pada tahun 2023 akan lebih buruk daripada tahun 2022. Misalnya, kesenjangan fiskal tahun lalu sekitar 1 hingga 1,8 triliun dolar yang merupakan rekor tertinggi. Menurut outlet media, beban keuangan ini kemungkinan besar akan menyebabkan runtuhnya seluruh negeri. Wen Guangzhou, profesor ekonomi emeritus di Trinity College, mengatakan pemerintah pada akhirnya akan menjadi orang yang bertanggung jawab jika staf tidak dibayar, pekerja akan membuat masalah. Sedangkan menurut sejarawan Yuan Hongping, ini krisis besar. Ia mengatakan pejabat daerah di bawah tingkat provinsi, termasuk yang di tingkat kabupaten, dibayar lebih rendah, terutama untuk tahun baru. Mengenai alasannya, Hongping mengatakan 60% kabupaten memaksa pejabat tersebut membeli obligasi jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi krisis keuangannya.